profile kita ya. Namanya Kang Legend 01, levelnya baru level 1 ya, karena memang baru pertama kali kita kemarin belajar. Total experience yang didapatkan baru 60 ya, dan rankingnya baru bronze. Lalu total piala atau bendera yang didapatkan baru 1, dan strike yang bisa dicapai baru 1 ya, baru one day strike. Nah, ini juga belum ini kan, belum pecah telur nih. Ya kan? Belum pecah telur. Nah, kemungkinan ini saatnya untuk pecah telur. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Oke, ya dapat. Hijau apa sih? Oke, udahlah ya. Oke, jadi kita sudah pecah telur ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sobat-sobat dari channel Not Legend Academy. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend, dan di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa pemrograman Python, dan tentunya kita akan melanjutkan pelajaran kita menggunakan platform yaitu codedex.io. Nah, di kesempatan yang kedua ini, selain kita akan melanjutkan ke pelajaran kedua ya, khususnya mengenai fundamental dari bahasa pemrograman Python, kita juga akan mencoba explore lebih jauh mengenai fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh si codedex.io ini. Kita akan coba gali dan kita akan coba temukan hal-hal apa saja yang membuat kita menjadi lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman Python dan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar pemrograman Python ini dengan lebih semangat. Yuk, teman-teman, mari kita mulai. Baik, teman-teman semua, mari kita mulai ya. Kita buka terlebih dahulu platform kitanya, codedex.io. Oke, ini halaman pertama dari platform kita, dan di sini diperlihatkan dashboard dari pencapaian yang telah kita capai ya. Pertama, bagian sini ini ya, bagian utamanya untuk kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Di sini dari total apa yang akan kita pelajari ini baru 9% ya, karena memang baru pertama. Lalu di sebelah kanan ini ada profile kita ya. Namanya Kang Legend 01, levelnya baru level 1 ya, karena memang baru pertama kali kita kemarin belajar. Total experience yang didapatkan baru 60 ya, dan rankingnya baru bronze. Lalu total piala atau bendera yang didapatkan baru 1, dan strike yang bisa dicapai baru 1 ya, baru one day strike. Oke, di bawahnya ini ada informasi ya, atau bagian-bagian atau button yang bisa kita klik, yang bisa kita gunakan untuk kita explore lebih jauh ya. Seperti ini coding challenge ya, yang kemarin saya sampaikan. Tetapi kita akan melakukan coding challenge kalau kita sudah masuk ke pembelajaran yang lebih jauh ya. Karena di sini kan dimulai dari control flow, loops, function, list, ini data struktur, ini fungsi if, else gitu ya. Di sini loop dan lain-lainnya, sehingga ya akan kita coba challenge ini setelah kita masuk mungkin 2 atau 3 kali pembelajaran. Oke, kita kembali ke homepage-nya teman-teman. Ya, jadi ini profile saya. Ya, kita lanjut. Ini profile saya, kita lihat lebih detail ya profilnya seperti apa. Oke, jadi baru level 1 di sini belum ada project yang saya kerjakan gitu ya, belum saya pin. Statistiknya ini informasi yang sama dengan yang tadi. Nah, di bagian bawah ini ada yang cukup menarik teman-teman. Kita akan coba dulu ini nih, aktifkan pet yang akan menemani kita sepertinya. Saya juga ini baru melihat pertama kali sih petnya itu seperti apa, dan caranya seperti apa. Apakah seperti kayak Tamagotchi gitu ya, permainan yang bisa kita urus, kita bisa kasih makan dan lain-lain, atau seperti apa. Oke, coba kita lihat dulu yang lainnya.
sama ya di sini ya, edit profile kita teman-teman. Nantilah kita bisa apa? Bisa kita tambahkan ya. Ya, bisa kita tambahkan seperti ini. Ya, ya hampir semua sih kalau saya lumayan bisa sih. Oke. Dikit aja ya, nanti kita lengkapi nanti deh. Oke, kita kembali dulu ke yang tadi ya. Kita coba aktifin ini ya si petnya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik. Kita oke coba. Oke, ready to login. Katanya sudah siap untuk mendapatkan petnya tersebut. Ini ada hashtag 30N test of code. Apa ya 3N-nya nggak tahu apa sih. Ini kayak channelnya sih sepertinya. Oke, itu nggak bisa diklik sih. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, kita ready ya. Saya ready. Oke, coba lihat apa sih yang didapatkan. Oh, continue-nya ada di bawah nih, terhalang dengan baterai kamera. Continue. Kita pilih mau X atau telur yang mana ya? Hijau, kuning, atau ungu. Coba deh yang hijau aja. Continue. Nah, payah. Ini kan Python, coba kasih nama saja anak muda gitu ya. Saya itu anaconda, oke. Oke, di sini perintah log your coding progress every day to feed anaconda. Jadi kita harus log ke progress kita ya, progress kita di pembelajaran tiap hari untuk kita bisa memberikan makan ke si pet ini. Cukup menarik ya, kita coba ya. Oke, terus kan kita tiap harinya butuh dikasih perhatian sih. Ini jadi butuh diurus lah ya teman-teman. Jadi kalau mengaktifkan petnya harus diurus sih teman-teman. Jangan dibiarkan sedemikian rupa sehingga nanti mungkin sakit dan meninggal lah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. That's it, you are ready untuk mendapatkan pet baru. Oke. Oke, ini katanya harus masukkan add progress ya. Yuk sebutin saja. Saya memulai pelajaran kedua hari ini. Semoga bisa memahaminya lebih dalam dan lebih mudah. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan apa yang akan kita lakukan hari ini, berarti complete lesson ya. Oke, kalau kita submit ini ada up image atau apa upload video. Kita ini aja dulu ya, lewatin dulu. Atau apakah ini hasil screenshot atau apa, kita nggak tahu ya. Kalau screenshot, coba saya sudah screenshot, bisa nggak ya? Oke, yang tadi ini bisa nggak? Oke, ada. Udah, kita submit aja ya teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa waktu. Oke, complete lesson. Ini kalau teman-teman mau share ke sosial media, misalkan LinkedIn, Twitter, ataupun lain-lainnya sih bisa ya. Di copy juga bisa. Mungkin misalkan nanti kalau sudah beres kita bisa share ke sosial media. Oke, kita ini aja dulu lah, kasih makan dulu si pet yang akan kita urus ini ya. Karena ini juga belum ini kan, belum pecah telur nih. Ya kan? Belum pecah telur. Nah, kemungkinan ini saatnya untuk pecah telur. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Oke, ya dapat. Hijau apa sih? Oke, udahlah ya. Oke, jadi kita sudah pecah telur ya, teman-teman. Ini ada memori juga sih, memori yang terjadi mungkin ketika kita berhasil memecahkan telur anaconda tadi.
Oke teman-teman, kita lihat kalau ini go to community. Oh ya ini nih daftar ini ya, daftar dari si petnya, keren sih nih. Jadi teman-teman, kalau petnya nanti diurus dengan baik, ini bisa di ini sih apa bisa di eh post di sini atau ya bisa numpang keren sih di sini. Depannya apa sih? Join join our community. Oh, oke. Ini karena belum ini ya. Tadi kan baru ini ya, teman-teman baru lahir. Kita harus ngasih makanan. Berarti ini kan belum ya. Kasih buah-buahan dulu deh. Oke. Ya, katanya anak Honda saya hijau walaupun nggak tahu ini apakah benar ular ataupun burung atau ulat ya nggak tahu. Tapi yang jelas si anak Hondanya udah saya kasih makanan dan akan bertahan selama 14 jam. Berarti 14 ke depan harus ada lanjut lagi nih teman-teman. Harus masuk lagi ke platform, mengerjakan sesuatu lagi, aktivitas dan ngasih makan lagi si petnya ya. Oke, ngurus-ngurus platformnya sudah ya, explore-nya. Kita lanjut aja dulu ke pembelajaran ya. Oke, kita continue learning-nya. Kita masuk ke bagian apa? Oh ya, masuk ke bagian selanjutnya yaitu mengenai variabel. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Pindahkan dulu supaya nggak mengganggu. Oke, data tipe ya, data tipe dari Python. Di sini akan dijelaskan mengenai variabel. Nah, si Codedex ini menjelaskan bahwa di dalam pemrograman ya, di dalam bahasa pemrograman, variabel itu digunakan oleh kita untuk storing data value, untuk menyimpan data dan nilainya. Nah, setiap dari variabel ini ya, teman-teman. Jadi setiap variabel nanti itu akan memiliki nama, hashname dan menyimpan atau hold value. Jadi akan menyimpan nilai. Selain ada namanya, yang namanya ini akan mengacu pada alamat memori di komputer ya, alamat tertentu. Karena kan ini akan diakses, akan ditulis, akan di get gitu ya, pokoknya akan dimanipulasi sehingga butuh lokasi di komputer kita. Jadi namanya ini akan merepresentasikan sebuah alamat di memori. Dan tentunya ya dia akan menyimpan sebuah value. Nah, mudahnya katanya coba saja pikirkan seperti sebuah box ya. Di sini ada nih mereka menggambarkannya cukup bagus, ada box. Lalu boxnya itu nanti bisa kita simpan berbagai macam stuff ya, berbagai macam barang. Oke, seperti ini ya kita bisa masukkan barang apa saja gitu ya. Plus kita juga nanti memiliki nama atau labelnya gitu. Jadi mudah untuk kita nanti mengaturnya gitu ya dan mengaksesnya. Oke, lalu bagaimana tata cara pemberian namanya? Di sini dijelaskan variable name can consist of letter, number, dan tanda garis bawah atau lebih dikenal dalam bahasa pemrograman adalah underscore ya teman-teman. Jadi kita bisa menamai variabel kita bisa hanya tulisan saja ya, gabungan dari A, B, C, D gitu, atau bisa menggabungkannya dengan angka 01 misalkan bla 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 01 bla 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 atau xxx 1 gitu ya, dan ada underscore. Nah, berarti si Python ini dia mengikuti cara penamaan menggunakan teknik 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 underscore gitu ya. Snake case, istilah itu snake case. Kenapa? Karena akan panjang lalu disambungkan satu kata dengan kata lainnya menggunakan underscore. Jadi tidak bisa menggunakan spasi, tidak menggunakan huruf besar untuk huruf kecil. Ya, itu biasanya disebut ini ya. Penulisan variabel yang memperdulikan huruf besar dan huruf kecil itu beda. Biasanya kalau saya menggunakan jenis penulisan variabel tersebut kalau menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya. Jadi ada beda huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau ada dua kata yang berurutan, nah itu dipisahkannya
menggunakan huruf besar gitu ya. Nah, kalau di Python ini menggunakan underscore. Jadi ini snack case. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya teman-teman. Misalkan variabelnya dinamain name gitu ya. Isinya adalah Erlich Bachmann gitu ya. Lalu ada user ID. Nah, ini contoh yang snackcase user underscore ID. Kenapa? Karena user dan ID kan dua kata, maka digabung disatukan dengan underscore. Ininya berupa number gitu ya, 161.803 bla bla bla. Ada progress juga 0,75 XP verifier atau tidak. Nah, ini contoh penulisan dari si variabelnya. Nah, di sini tanda equal atau tanda sama dengan ini menunjukkan assignment ya. Artinya variabel yang namanya user ID akan diisi data number ini. Nah, ke teman-teman, data tipe di dalam bahasa pemrograman Python ini cukup lumayan banyak ya. Ini ada integer, ada float, ada string, ada boolean ya. Dan ini merupakan primitif data ya. Artinya data yang tipenya primitif. Kenapa primitif? Karena nanti ada tipe data non primitif, yaitu tipe data yang lebih kompleks. Nah, salah satu ciri dari Python itu, teman-teman, salah satunya kita tidak diwajibkan untuk mendefinisikan tipe datanya. Misalkan di sini ya, progress. Progress ini kan tipenya itu di sini number ya, secara umum, bukan string gitu ya, bukan alfabet. Tetapi kita kan tidak mendefinisikan apakah di sini misalkan number progress sama dengan something, enggak kan? Nah, ini disebut bahwa si Python ini adalah dynamic tipenya dynamic tipe data ya, sehingga dia bisa menentukan tipe data yang sesuai dengan value-nya. Nah, dengan demikian ini bisa membantu kita dalam hal mempermudah dan mempercepat pembuatan code. Jadi kita tidak repot-repot misalkan string nama apa gitu ya. Itu salah satu kemudahannya, dan ya kemudahan lainnya itu jadi lebih mudah dibaca gitu ya. Kalau ada di depannya itu kan kadang kalau tidak terbiasa akan susah gitu ya. Nah, itu kelebihannya, dan kalau kekurangannya salah satunya ya kita kadang kalau kodenya sudah besar, kita bingung nih variabel tadi itu ini harus diisi dengan number, harus diisi dengan string, atau harus diisi dengan tipe data yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak ada pendefinisian. Pendefinisiannya itu dilakukan secara dinamik ya. Jadi kalau progress di sini diisi dengan 0,5 ya berarti si progress ini menjadi number gitu ya. Tapi kalau diisi dengan misalkan progressnya baru sampai di sini, itu berarti kan menjadi string gitu ya. Nah, itu salah satu kekurangannya nanti ketika kita harus memahami kode kita lebih lanjut. Kenapa kita bingung ini data tipenya apa. Plus nanti akan repot ketika debugging ya teman-teman. Ketika debugging, dan ini juga akan memungkinkan terjadinya kesalahan input data. Sehingga untuk untuk mereduksi nanti kesalahan dalam proses pemrograman, kita harus senantiasa menambahkan unit testing sih teman-teman. Oke, kita coba dulu ya. Ini copy, masukkan ke sini ya. Coba kita print teman-teman. Datanya misalkan namanya kita print ya. Name. Kita running. Agak lama. Biasa jaringan kah atau apa ya? Coba kita restart lagi. dapat bendera. Oh, dapat apa ya? Dapat bendera. Congrats, you unlock editor theme, you change theme editor to your linking. Oh, oke. Gak usah dulu ya. Kita coba dulu eksekusi ini dulu lah. Oke, sudah ya. Erlich Bachmann. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ya. Kita bisa definisikan variabelnya, lalu kita bisa print. Oke, nah
Ya betul, berarti di sini dijelaskan ya, jadi kita akan mendapatkan tipe data on the fly. Jadi ketika di running, baru tipe datanya akan di-assign gitu. Nah ini juga nanti yang akan membuat kenapa si Python ini bahasa pemrogramannya cukup lama ya, cukup lambat dibandingkan dengan yang static tipe data ya, seperti Golang, C gitu ya, atau Java. Karena kan mereka di awal sudah didefinisikan tipe datanya apa gitu, integer kah, string kah, atau tipe data non primitif gitu ya. Karena nantinya itu dicek ini tuh datanya tuh apa gitu ya, terus dia cocoknya tuh diberikan string kah, integer kah gitu. Jadi ada proses di balik layar yang lebih panjang yang harus dilakukan oleh si Python ini ya, ketika menginterpretasikan baris demi baris. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis data type-nya itu apa saja. Nah, di Python ini ada integer. Integer ini dilambangkan dengan int. Ini mencakup semua number, tetapi tidak ada desimal ya. Berarti kita tidak bisa nulis 0,1, 0,2 ya. Semuanya bilangan integer aja, bulat gitu. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Oke, negatif harusnya bisa juga ya. Misalkan ini nih. Kita cek ya. Oke ya, negatif bisa ya. Jadi negatif dan positif gitu ya. Ini untuk integer. Ini contoh ya. Contohnya, sorry. Contohnya ada variabel namanya years atau tahun, usia 32. Ini ganti gitu ya. Oke ya, itu tipe integer ya. Kita ya sama nah, nanti bisa melakukan apa ya, function gitu ya, bisa tambah, kurang, dan lain-lain. Mungkin di pembelajaran selanjutnya. Oke, itu tipe data integer. Kedua adalah tipe data plot. Plotting point number ini merupakan jenis tipe data di dalam Python yang intinya bisa menampung desimal juga ya. Selain angka bulat, ini bisa menampung desimal. Misalkan 0,2, 0,3, dan lain-lainnya ya. Pokoknya yang bukan bulat, kita harus tampungnya di dalam plot. Ya. Tapi ya karena dia dynamic, ya sebenarnya sih kita sekali lagi kan nggak usah memikirkan ya. Oke, seperti ini. Kita coba eksekusi. Oke ya, teman-teman, seperti ini. Penanda desimal harus diperhatikan ya, tergantung lokal yang digunakan. Ya ini kan standarnya internasional, penanda desimalnya menggunakan titik ya. Kalau di Indonesia kan menggunakan koma. Selanjutnya adalah tipe data string. String dinamai dengan str ya, kodenya. Ini digunakan untuk men-store atau menyimpan teks. String juga ini harus dibungkus oleh double quote ya teman-teman, atau single quote. Ini contohnya ya teman-teman, seperti ini. Ini berarti ada string dinamai message, lalu diisi dengan value-nya good night gitu ya. Kedua ada username, diisi dengan Snoop Dogg. Nah ini username juga bagusnya seperti ini ya teman-teman. Kalau ingin dipisah, kalau dianggap kalimat katanya beda, tetapi kalau dianggap satu kata itu ya, ya berarti username saja cukup. Nah kalau di bahasa pemrograman biasanya yang lain gini sih. Ya kalau di bahasa pemrograman lain, kayak di bahasa pemrograman Java ini kan huruf besar huruf kecil, cuma ini nggak dijadikan standar di di Python, jadi menggunakan menggunakan underscore ya, tidak menggunakan huruf besar kecil tetapi menggunakan underscore, atau ya kalau tidak butuh digabungkan saja. Oke, itu string. Lalu yang perlu diperhatikan, string ini dia merupakan tipe data yang tipe data yang ketika telah dibuat itu tidak bisa kita ubah-ubah nilainya. Ini message
good night, lalu setelah jalan diganti misalkan jadi apa, itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena hampir semua tipe data yang primitif ini dia mutable. Artinya setelah dibuat itu nggak bisa diedit-edit. Nanti kita bakal ketemu juga dengan tipe data yang immutable, tetapi rata-rata tipe data yang non generic ya, non primitif gitu. Maaf, bukan non generic, non primitif. Kelas atau nanti dengan data struktur kayak list, array, set dan lain-lain lah ya. Nah, itu hampir secara umum semuanya adalah tipe data yang immutable, artinya bisa kita mutable, bisa kita ubah-ubah. Sedangkan string ini immutable, artinya tidak bisa kita ubah-ubah setelah dia didefinisikan atau setelah dia dibuat instansiasinya. Oke, selanjutnya keempat, ini tipe data boolean, merupakan tipe data dari bool, store value only true or false ya. Jadi nilainya true atau false, tetapi kita tidak bisa mengartikan nilainya itu misalkan dengan 0 atau 1 ya. Kenapa? Karena kan bukan number. Jadi benar-benar nilainya itu true atau false gitu. Kalau seperti ini nih teman-teman. Sorry. Belum ke copy ya. Nah, seperti ini berarti let to class, ini nama variabelnya, lalu statusnya false. Kenapa? Karena dia boolean. Nah, ini bisa juga jadi gini nih ya teman-teman, tetapi tipe datanya berarti dia berubah jadi integer ya. Nah, kalau integer berarti kan kita harus menerjemahkan lagi dia itu 0 itu apa gitu. 0 itu ada, tidak ada, atau 0 itu apa gitu. Jadi harus mendefinisikan lagi. Berbeda kalau kita menggunakan yang booleannya ya. Kalau booleannya ya nanti ketika dijalankan kita bisa tahu nih true atau false ya. Oke, itu teman-teman yang untuk variabel ya. Ini baru dikenalkan 4 saja tipe data ya, integer, float, string, boolean. Ya, bahkan di Python kita tidak menemukan jenis tipe data double. Kenapa? Karena double nanti cukup diwakili dengan float gitu ya. Hintnya apa katanya? Masukannya. Petunjuknya ya jangan khawatir kalau teman-teman masih pusing, karena kita akan lanjut lagi menjelaskan mengenai si variabel ini, karena kan akan terus kita gunakan di beberapa latihan dan pelajaran kita selanjutnya. Oke, ini contoh yang sekarang terakhir sebelum disubmit. Kita eksekusi. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, petunjuknya ya nggak usah ada apa-apa gitu ya, sebenarnya tinggal submit aja. Kita submit aja ya teman-teman. Oke, boom, udah beres ya. Kita dapat kita mendapatkan tambahan experience sebanyak 15 ya, dan kita bisa next ke pembelajaran selanjutnya. Tentunya ya masih belajar seputar variabel. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ya ke modul selanjutnya. Di sini modul atau pelatihan 07, judulnya adalah temperatur. Dan apa yang dijelaskan yaitu menjelaskan mengenai operator ya, operasi yang bisa kita lakukan pada jenis tipe data yang telah tadi kita buat. Oke, apa sih operator? Nah, operator ini merupakan cara kita mengolah data ya, tetapi pasti datanya yang berhubungan dengan number ya. Jadi operator itu kan akan digunakan untuk apa saja, misalkan menambah, mengurang, mengali, membagi gitu ya, dan operator-operator yang lainnya. Nah, kebetulan operator yang kita jelaskan sekarang ini baru simple operator dan termasuk ke dalam arithmetic operator ya. Arithmetic salah satu bagian dari ilmu matematika yang berhubungan dengan aljabar linear ya, jumlah, bagi, kali gitu. Sebelum ya kita ngebahas mengenai operator-operator yang lainnya, karena kan nanti kita ada juga berhubungan dengan logical operator ya, selain operator aritmetik. Oke, jadi kita bisa addition menambahkan
bisa subtraction, bisa mengurangi, bisa multiplication, bisa mengali, dan bisa division atau bagi. Untuk menambahkan data, dalam hal ini angka atau number, menggunakan tanda plus, pengurangan dengan tanda minus ya, means, bukan underscore ya teman-teman, jadi minus. Kalau kali menggunakan bintang teman-teman, kalau bagi menggunakan garis miring. Oke, contohnya seperti ini ya, kita copy dulu. Waktu itu yang ini ya, coba kita hapus dulu ya teman-teman. Copy, saya nggak tahu itu coding yang apa, yang tadi ya, yang sebelumnya atau apa, kemungkinan yang sebelumnya sih. Kita hapus dulu ya. Jadi skor 0, skor 4 plus 3, skor 4 min 3, 4 kali 3, 4 bagi 3. Ini isinya akan 0, isinya akan 7, 1, 12, 1,3. Nah ini nanti si skor ini akan otomatis ketika di atas ya, mungkin ya kalau belum ada yang bawah, ini bisa aja ini cuma integer, tetapi karena yang bawah ada pembagian, maka si skor ini pasti akan berubah menjadi plot ya teman-teman. Jadi ketika di print di sini skor, dia outputnya itu pasti 1,33 sih. Tetapi kalau belum ada ini, misalkan ya, nah, belum ada itu kan 12. Nah ini nanti akan berupa integer. Tetapi kalau sudah ada yang baris ketujuh, maaf, yang ketujuh ya, skor, nih skor 4 bagi 3. Nah ini dia akan berupa plot tipe data. Kenapa? Karena kan ada koma-komanya ya. Oke, jadi nanti outputnya 1,3333 terus, karena kan 4 dibagi 3. Hasilnya ya 1,3 terus sampai tak berhingga. Oke, selanjutnya kita coba kalkulasi yang lebih kompleks ya. Oke, kita coba, kita punya dua variabel, namanya satu pizza, lalu minuman cola itu ya, harganya yang pizza $2,99, untuk cola 0,99. Totalnya kan maka pizza tambah cola gitu ya. Lalu tips, mungkin maksudnya tip itu ya untuk memberikan layanan, total kali 0,2. Nah, print 0,2 maksudnya ini 20% dari total pembayaran. Oke, ada ya. Jadi outputnya 0,76. Oke, itu cara penggunaan operator. Nah, di sini juga diinformasikan kita punya cara lebih jauh. Misalkan kalau mengeksekusi sebuah baris program, kalau atas kan didefinisikan satu-satu gitu ya. Kayak misalkan gini, total yang variabel total ini merupakan variabel baru untuk menampung harga pizza dengan harga cola, baru ditambahkan. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang kedua dalam satu line seperti ini, tips sama dengan pizza tambah harga cola dikali 0,2. Nah, berarti di sini dikasih tanda dalam kurung ya. Kenapa? Karena kan harganya harus dihitung terlebih dahulu baru dikalikan 20%. Nah, pendekatan seperti apa ya? Dua-duanya bisa, tetapi kalau yang sudah sangat kompleks, saya sarankan memang dipisah gitu ya. Harga total di sini dieksekusi dulu. Kenapa? Karena bisa saja total ini mungkin nanti mengandung logika perhitungan yang kompleks gitu ya, nggak langsung. Tetapi kalau simpel, ya bisa langsung kita seperti yang lain 20 ya. Jadi itu gimana kompleksitas dari perhitungannya ya teman-teman. Maaf mengganggu, biasanya jam-jam segini banyak yang telepon gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang lebih kompleks ya di sini. Dalam bahasa pemrograman Python, parentis itu tadi ya dalam kurung, pengelompokan data itu menunjukkan bahwa yang dalam kurungnya itu harus dioperasikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak dioperasikan terlebih dahulu itu akan salah ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan tidak menggunakan dalam kurung,
misalkan tip 2 seperti ini. Nah, karena kan dalam ilmu matematika itu kan ada urutan ya, kali, bagi, tambah, kurang. Sehingga outputnya akan salah. Di sini kola dia harus dikalikan 0,2 baru ditambahkan pisa gitu ya. Outputnya juga nanti akan salah. Jadi ya itu basic ini ya, basic pelajaran mengenai aljabar atau matematika. Ya, teman-teman. Jadi tolong diperhatikan penjelasan ini mengenai parentis gitu ya, karena akan mengakibatkan kode kita atau aritmatika yang kita eksekusi itu benar atau salah. Oke, teman-teman. Jadi seperti tadi ini katanya just like PEMDAS. PEMDAS itu apa? Oh ya, ini mengarah ke ini ya, ke penjelasan order operation yang ditulis dalam Wikipedia. Jadi kalau teman-teman ingin paham lagi, misalkan bagi teman-teman yang belum paham mengenai dasar operasi di aritmatika ya, khususnya ordering, karena saya menyebutkan ini kadang bagi yang sudah misalkan S1, S2 gitu ya. S2 sih kayaknya nggak mungkin. S1 gitulah anak-anak, tapi mereka tuh bukan orang teknis atau tidak ada berhubungan dengan ilmu-ilmu pasti. Kadang yang gini juga mereka nggak paham gitu, tetapi mereka ingin belajar pemrograman. Ya, teman-teman harus paham dulu mengenai operasi order ini ya. Oke, kembali ke sini ya, teman-teman. Kita coba yang ini ya, yang ke tantangan ya. Misalkan kita mau hitung variabel baru ya. Celsius sama dengan Fahrenheit. Nah, ini harus dikelompokkan ya. Kita definisikan dulu satuan Fahrenheitnya. Fahrenheit misalkan 45 ya derajat. Di sini berarti nanti Fahrenheit dikurangi 32 ya, baru totalnya dibagi dengan 1,8. Ini rumus ya, teman-teman. Rumus mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, kita print. Oke, ada apa ya, salah, ada yang di sini karena tidak ada helper untuk variabel, typo langsung ini ya, tidak terdetek. Oke, jadi dalam Celsiusnya 7,22 ya. Ini. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini basic operator di dalam matematika yang bisa kita gunakan untuk di pemrograman Python. Nah, solusinya bisa kita tahu apabila kita sudah submit. Kita submit aja ya. Oke. Dan ini berarti kan nanti kita bisa lihat. Oke, ya, betul ya. Oke, ini cuma penamaannya aja, temperatur Fahrenheit, temperatur Celsius. Oke, dan saya mendapatkan 15 lagi experience dan kita bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke BMI. Ini saya tidak paham apa itu BMI ini, tetapi kalau melihat di apa yang dibahasnya di sini modulo ya. Modulo itu berhubungan dengan ini juga ya, aritmetik juga. Nah, di sini disebutkan operator lainnya yang sering dipakai dan memang banyak dipakai nih, apalagi dalam hal algoritma adalah operator modulo ini ya. Nah, modulo ini dilambangkan dengan persen, teman-teman. Dan ini mengartikan bahwa dua angka ini dibagi, nanti ada hasil baginya. Jadi ada sisa bagi yang disebut sebagai remainder. Contohnya ya, di sini skor yang merupakan hasil sisa bagi 5 dibagi 3. 5 bagi 3 kan 5 bagi 3 dapatnya 1 kan, tetapi ada koma, itu kan 1, something lah sekian. Ya kan 1,2 gitu ya dan seterusnya. Oke, kita coba ya teman-teman di sini. Lalu harusnya semua ya. Kenapa bagian A ya. Oke, kita
print skor. 5/1 karena terakhir ya. Tidak ada sisa bagi. Kita coba yang ini hapus dulu ya teman-teman. Oke, 1 kita hapus yang satunya lagi. 2 ya kan. 5/3 itu kan 1, apa ya? 1,2 gitu ya. 1,2 betul kan? Oke. 5/2. Sorry. Di sini kan 5 dibagi 3 dapat 3 ya. Maaf, sisa bagi itu bukan begitu. 5 dibagi 3 kan 3. Ada 2 angka lagi yang tidak terbagi sehingga kan sisanya 2. Sedangkan 5/2 itu kan bisa 2 kan. 5/2 itu 2. Kalau 5/3 kan 1. Sisanya itu ada 2 angka yang belum terbagi. Kalau 5/2 itu kan dapatnya 2. Kenapa? 2 kali 2 4. Sisanya 1 dari angka 5 tadi gitu kan. Kalau 5 dibagi 1 habis semua. Kenapa 5 dibagi 1 itu adalah 5. Sehingga hasil sisa baginya adalah 0. Ya, sorry. Oke, kita contoh yang lebih gede. Misalkan kita skor. Misalkan 10 dibagi 2. Sorry, 10 sisa bagi 2. Nanti maka kalau kita print sisa baginya 0 ya. Kenapa kan 10 dibagi 2 itu semua habis. Ya kan, habis dibagi 2 hasil baginya kan 5, tetapi sisa baginya adalah 0. Ya, sisa baginya adalah 0. 10 bagi 2 dapat 5. 10 bagi 1 hasil baginya 5, sisa baginya 0. Kalau 5 bagi 2 hasil baginya itu 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 dan 4. Nah, ada satu bagian yang tidak bulat dibagi, berarti sisa baginya adalah 1. Sedangkan yang 5 sisa bagi 3, 5 dibagi 3 dapat 1, lalu sisanya kan ada 2. Kenapa? Karena 1 kali 3. 5 kurangi 3 adalah 2. Oke, seperti itu ya. Jadi, teman-teman, sisa bagi itu adalah reminder atau bagian dari angka yang kita bagikan itu yang tidak habis dibagi oleh bilangan yang menjadi pembaginya. Oke, selanjutnya itu modulo ya, teman-teman. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, misalkan agak kesana kemari saya menjelaskannya, teman-teman tulis saja di kolom komentar penjelasannya kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Selanjutnya adalah eksponen. Di sini dijelaskan bahwa Python juga bisa perform atau mengeksekusi eksponensial ya. Contohnya 2/3 atau 10/2. Nah, 2 itu adalah bilangan yang akan dipangkatkannya, sedangkan 3 adalah pemangkatnya gitu. Jadi 2/3 kan berarti 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya. Kalau 10/2 berarti 10 kali 10. Nah, caranya seperti apa? Kalau di dalam bahasa pemrograman ini hampir sama ya. Tadi juga yang modulo itu sama, menggunakan persen di Python, di Java, di Golang, hampir di bahasa pemrograman yang lain juga menggunakan modulo dengan tanda persen. Lalu kalau pangkat eksponensial menggunakannya dengan 2 kali bintang ya, seperti ini. 2/3 berarti penulisannya 2 bintang-bintang 3. Kalau 10/2 10 bintang-bintang 2 ya. Kita contoh ini teman-teman. Eksekusi, kita print 16 ya, karena 2/4 ya yang terakhir, bukannya ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti kan 4 kali 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Atau 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sama aja ya, karena perkalian. Kalau ini berarti 8. Ya. Kalau ini berarti 4. Oke, teman-teman, itu pemangkatan. Jadi kalau pemangkatan dilambangkannya dengan double bintang ya. Penulisannya misalkan bisa nggak? Misalkan 2/10 gini gitu ya. Nah, valid nggak? Nah, kita cek aja ya. Nah, nggak mau. Syntax error ya. Jadi ketika dieksekusi, kenapa ini bukan aturan yang benar. Terus seperti ini.
Oke. Oh ya, ini katanya BMI itu singkatan dari Body Mass Index ya. Tapi di sini maksudnya bukan berarti badan kita ya, tetapi maksudnya ini ya apa? Yang dapat menggambarkan ini sih, menggambarkan si sisa bagi. Ini juga sama sih ya. Di sini ya, di sini juga apa dihubungkan dengan sisa bagi menjelaskan body mass index, hasil pembagian antara massa kita dengan tinggi yang untuk menunjukkan ideal atau tidaknya tubuh kita ya. Ini katanya body mass index digagas oleh matematika asal Belgia. Ini saya baru tahu ya. Kalau masalah BMI-nya memang sudah tahu, tetapi kalau dari orang matematika Belgia ini lumayan baru tahu sih. Cukup kuper juga ya. Kurang pergaulan juga padahal memang sering juga menggunakan BMI ini. Nah, ini untuk menunjukkan tingkat kesehatan tubuh kita ya. Dan ini bisa memperlihatkan ideal atau enggak. Misalkan kalau kegedean berarti kan terlalu banyak lemak gitu ya. Sehingga ya harus diturunkan berat badannya. Kalau misalkan kecil berarti terlalu kurus. Rumusnya di sini sama mudah ya. Massa dibagi tinggi kuadrat ya. Nah, kenapa digunakan ini konteks yang akan membantu menjelaskan mengenai eksponensial ini? Ya untuk lebih memudahkan pemahaman aja gitu ya. Kebetulan si kode DEX ini menggunakan pendekatannya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi ada berhubungan dengan matematika, fisika atau ilmu sains lainnya, ilmu sains lainnya. Oke, kita coba ya. Kita definisikan dulu ya. Massa misalkan saya tuh 72, kalau saya 72 kg, lalu tingginya 165 cm. Ini satuannya apakah cm atau cm atau meter? Yang jelas nih pasti cm ya, kita lihat dulu. Tapi nanti realnya kita lihat aja, ini kan bisa mudah di. Lalu kita hitung BMI sama dengan mass itu ya dibagi tinggi dikuadratkan, berarti itu ya, benar nggak? Print BMI. Nah, ini sebenarnya kan kalau pangkat 2 kan bisa mudah, sebenarnya bisa high kali high kali high gitu. Kalau pangkat 3 berarti high kali high kali high kali high. Cuma enggak ini ya, enggak bagus. Pangkat 10 masa kita harus nulisin 10. Kalau pangkat 10 kan mudah, enak ini kan. Daripada Anda nuliskan 10 kali. Oke. Massa indeksnya seperti ini. Kita coba cari ya, misalkan satuannya. Rumus BMI pria. Harusnya tinggi badan dikuadratkan teman-teman katanya. Berat badannya kilogram, tinggi badannya meter dikuadratkan. Oke, kita ganti ya. Berarti ini 1,65 kan? Ya. 1 meter 65 kitaran 26. Coba kita cari. Apakah BMI 26 itu bagus? Saya termasuk agak overweight, tapi emang benar badan saya ini karena banyak di rumah udah lumayan ini ya, udah lumayan agak berat. Yang obesitas kalau masuk di atas di atas obesitas. Nah, kalau saya 26 ini masih kategori overweight tapi ringan ya. Oke, benar kan? Ya 1,65, masanya 72 kg seperti itu. Oke. Jadi kalau saya lebih pendek lagi, misalkan 1 meter, 55 udah pasti di sini benar-benar ini ya, hampir mau obesitas parah gitu ya, lebih besar dari 30. Oke, ya itulah kelebihan dari sini ya.
kelebihan dari si kode DEX, dapatkan konteks lain ya untuk kita. Oh ya, benar juga ini hint saja ini tadi udah saya jelaskan lagi juga. Kalau tinggi kuadrat itu kita bisa menggunakan tinggi kali tinggi ya, atau dituliskan tinggi bintang-bintang 2 ya. Tapi ini berguna kalau yang simpel ya, kalau kuadrat. Kalau udah pangkat 3, pangkat 10 susah kan? Tinggi kali tinggi kali tinggi kali tinggi 10 kali kan ribet. Udah aja tinggi bintang-bintang 10. Solusi, kita submit dulu teman-teman, cek. Oke. Dapat experience lagi 15. Kita lihat sih di sini solusinya. Iya, betul ya. Simpel lah, kalau saya kan banyak dibumbui cerita-cerita lucunya dulu ya, teman-teman. Oke, itu baru 60% ya kita BMI. Kita lihat teman-teman kita yang lagi belajar juga ada berapa orang yang sekarang bareng dengan saya. Ini ada sekitar 20 dan ada sekitar 225 yang sekarang lagi belajar juga, teman-teman. Oke, lanjut. Supaya nggak panjang. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai rumus atau teorema Pitagoras ya. Oke, dia katakan mengintroduce katanya ya, so far so good ya, harusnya kita belajarnya cukup menarik kan teman-teman. Programnya ya lucu-lucu gitu ya, dan ya almost ini ya hal-hal yang umum lah, populer. Nah, sekarang kita lanjut ke menjelaskan teorema Pitagoras. Dia arahkan gunakan username untuk input. Oke. Enter your name. Eksekusi dulu. Enter your name betul. Nggak bisa di enter aja. Oh iya, dia bisa otomatis ya, karena dia udah ada logiknya sih. Ini bukan berarti gini. Ini bukan berarti otomatis ya, karena kan kita nggak ada ngeprint untuk username ini berisi ini ya, input nama dimasukkan gitu ya. Username karena ada engine ya, print username kan, kita masukkan angka, masuk ke sana baru baru di print. Kayaknya ini interaktif biasa lah ya, di bahasa pemrograman yang lain juga sama. Inputnya ketika dieksekusi print username-nya gitu. Karena memang ini perintah dari input. Kalau belum ada apapun yang kita input ya, misalkan kita membiarkannya ya, print username-nya nggak akan tereksekusi. Oke, selanjutnya kita penjelasannya katanya, by default user input store and as a text in string, which untuk sekarang. Tetapi untuk maksudnya gini, kalau kita ingin mendapatkan datanya berupa number dari user seperti apa? Nah, di sini berarti kita harus ada proses casting istilahnya. Jadi kalau yang atas teman-teman menyatakan ketika di input dia di store-nya dalam berupa string. Tetapi bagaimana kalau ingin berupa integer? Nah, ini pendekatannya ya. Nah, misalkan kita ada umur integer input, kita eksekusi lagi. Denny print biasa berapa umurnya, misalkan 47 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan ya, kita aneh-anehin aja, salah-salahin gini nih, nah, bagaimana terus kita input number gitu ya. Sorry, 70, 47. Error. Oh, sorry. Berarti di sini, maaf ya, nggak error ternyata. Tetapi dia berarti menggunakan otomatis casting ya, teman-teman. Tetapi ya bagusnya memang kita harus harus dirubah dulu ke integer ya. Cara seperti ini bisa, tetapi saya rasa ini bukan cara terbaik ya. Sepertinya akan tergantung dari versi si Python-nya saja, karena disarankan oleh Python-nya itu kita casting yang ini kan input berupa string ya. Input ini akan berupa string, harus kita rubah ke dalam integer.
ya. Ini pasti kalau ini error sih pasti. Nah, kalau di sini kalau di sini kan menjadi string biasa ya. Kita coba. Nah, di sini kalau di sini jelas bakal error. Kenapa? Karena dia kan expected-nya adalah integer, tetapi kita masukkannya berupa string gitu ya. Nah, ini bagus juga untuk apa? Untuk nanti validasi. Kalau nggak menggunakan integer, ya dia akan otomatis masuk gitu ya, tetapi tipe datanya nanti dianggap tetap berupa string gitu ya. Kalau kita gabung nanti memang nggak error gitu ya, nggak error ketika tadi kan ketika ini tuh nggak error. Nah, ketika dimasukinnya string, tetapi nanti ketika dikalkulasi dia bisa problem gitu ya. Nah, sedangkan kalau dengan input dengan apa seperti ini, maka ketika kita salah input, nah kita bisa melakukan validasi gitu. Ya, bisa validasi dan bisa kita track juga. Oke, nah ini baru tugasnya. Tugasnya adalah menghitung menghitung sisi miring ya menggunakan Pitagoras. Berarti apa yang harus kita lakukan? Masukin ya sisi A, misalkan integer input, silahkan masukkan panjang A gitu ya. Ya, lalu kita print dulu aja. Print sisi A, lalu sisi B. Terus silakan masukkan panjang B. Ya, kita print sisi B. Cek dulu ya, itu salah. Nah, ini panjang yang atas E. Kita line 9. Nah, kita hapus aja lah, nggak usah ini. Ya kan supaya ini dulu. Oke, panjangannya misalkan yang mudah 3. Ya agak lemot, kenapa nggak tahu, padahal internetnya oke sih. Ini nyambung ya, 3 harusnya. Kita pisahin dulu aja. Dan baris kosong bisa nggak ya? Baris kosong. Kedua masukkan 4. Oke, baru kita hitung si C-nya ya, sisi miringnya. C sama dengan sisi miring sama dengan akar kuadrat. Nah, akar kuadrat sisi miring kita hitung dulu ya, A plus B nya dulu. Coba cek dulu ya, kuadratik. Wah, ini mah penjelasan. Kita harusnya SQRT kan ya, cuma nih fungsinya apa saya lupa. Coba handnya. Oh, oke ya. Ini bagus juga pendekatannya. Jadi kita belum menggunakan library tertentu, tetapi kita mau nyari akar kuadrat, nanti saya jelasin ya. Kita hitung dulu dari rumus ini. Sisi miring itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kita ini kumpulkan ya, menggunakan dalam kurung A kuadrat, berarti sisi A dikali 2 ya, akar kuadrat, ditambah sisi B dikali 2 akar kuadrat, baru
akarkan. Nah, gini, dalam aritmatika kalau di apa ya, kalau pecahan itu artinya memang akar kuadratnya. Akar kuadrat itu kan kalau 2 kebalikannya itu kalau di bawah apa dibalikin ke bawah kan 1/2. Nah, itu berarti akar kuadratnya gitu. Kalau 1/3 berarti nanti akar pangkat 3, teman-teman. Kalau 1, 2 berarti kan di sini kan ada 0,5 ya. Nah, 0,5 kan berarti A kuadrat ditambah B kuadrat pangkat 1/2 gitu. Nah, itu kalau dalam aritmatika berarti dia akar 2 dari yang di dalamnya. Kalau 1/3 berarti akar 3. Oke, ini tinggal apa mudahnya? Kali-kali 0,5 gitu ya. Print sisi miring. Sorry. Eksekusi deh. 3, 4, itu harusnya 5. Bentar, ada salah nggak? Oh, ada salah dikit. Di sini harus apa? Harus 2 kali. Nah, di sini harus 2 kali. Oke. 3, 3, salah apa ya? 3, 4, betul ya, 5 ya teman-teman. Oke, betul ya, di sini tadi salah typo karena pangkat itu harus bintang 2 kali. Kalau 1/3 berarti kan di sini harus 0,3 gitu ya. Ya, akar pangkat 3 dari 5 ya sekitar 2 ya. Tapi itu bukan rumus benar ya, harusnya 0,5 atau 1/2. Oke, jadi kita belum menggunakan function, harusnya di Python ada ya function untuk SKRT. Harusnya kita bisa menggunakan sih. Kita cek dulu apa ini keterangannya, quadratic formula. Oh ya, ini apa? Penggunaan penjelasan lebih lanjut ya. Ketika menggunakan kuadrat dan akar kuadrat ya, salah satunya kita bisa menggunakan juga untuk menghitung rumus ABC sih. Saya sering menyebutnya sebagai rumus ABC untuk mencari X1, X2 ketika kondisi tertentu ya, misalkan kondisi paling bawah gitu ya, atau kondisi paling atas gitu, nilai terkecil atau nilai terbesar. Ini X1 B min B, bisa min B plus atau min B kuadrat min 4AC dibagi 2. Ini akan mendapatkan X1 X2. X1 X2-nya itu apa? Ini ketika terjadi sebuah sebuah kurva melewati titik X di berapa. Jadi kalau X-nya itu berapa, yang Y-nya itu akan 0. Intinya seperti itu. Maka bisa menggunakan rumus ini. Harusnya kalau di SMA nih dibahas juga ya. Untuk mendapatkan titik X yang Y-nya 0 gitu. Atau bisa menggunakan juga ini untuk yang lebih kompleks juga ya. Ini cerita penurunan ini sih. Ini tuh cerita menurunkan rumus ABC tadi sih. Nah, oke, nanti ini kita bahas lebih ini ya, karena berhubungan dengan ilmu sainsnya, matematikanya ya. Nanti kita bahas juga sih. Tapi sekarang kan kita masih proses mengenalkan dulu variabel ya. Nanti terlalu jauh kita ini kompleks. Teman-teman pusing oleh penjelasan matematikanya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi operator yang lainnya ya, kan tadi plus, tambah, bagi, kurang. Nah, ini pangkat, akar pangkat gitu ya. Ini belum menggunakan yang variabel, karena biasanya kalau akar pangkat suka ada function yang bisa kita gunakan, tetapi function itu dibuat oleh library tersendiri ya, third party. Kita tinggal gunakan. Biasanya kita ekspor library dari math atau apa, bisa kita gunakan. Tapi ya standarnya mudahnya seperti ini ya untuk
akar pangkat tinggal kebalikannya. Kalau pangkat 2, akar pangkat 2 ya berarti dibagi di bawah, berarti setengah akar pangkat 3 berarti dipangkatkan dengan sepertiga. Submit. Oke, kita lihat solusinya. Kalau yang betul seperti ini. Kalau yang kuadratik ya. Ini kalau yang ini ya, kalau yang challenge-nya. Mudah sih penjelasannya. Hati-hati aja kalau matematika yang rumusnya udah kompleks ini ya, mengelompokkan data. Jadi parentisnya mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang nanti dioperasikan kemudian. Ini kan berarti yang dalam kurung dioperasikan lebih dahulu ya, baru ke proses yang selanjutnya. Jadi urutan pengoperasian harus diperhatikan. Kalau nggak dalam kurung, maka akan mengikuti aturan pangkat, akar pangkat, kali, bagi, tambah, kurang gitu. Jadi bisa salah. Oke, saya mendapatkan 15 lagi pengalaman ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cepat karena udah agak siang. Ada jadwal lagi saya. Kita lanjut ya. Masuk ke penjelasan mengenai uang currency. Nah, ini penting sih. Oke, katanya selamat teman-teman sudah mempelajari mengenai parabel dalam Python. Mari kita recap ya yang telah kita pahami. Satu, kita telah paham mengenai tipe data, ada integer, float, string, bool, aritmetik operasi, tambah, bagi, kali, tambah, kurang, kali, bagi ya. Lalu ada operator modulo menggunakan persen, lalu ada eksponensial ya menggunakan 2 bintang, ada juga nanti kebalikannya akar eksponennya. Ada input dan integer. Ini input untuk mendapatkan input, integer untuk mengconvert value mendalam integer number. Oke, selanjutnya apa? We just got the home from. Oh iya, ini aja ya, apa ini konteksnya katanya bahwa kita sudah melakukan tour gitu ya ke luar negeri dari Amerika Utara, Kolombia, Peru, Brazil. Lalu kita bawa cash dalam bentuk peso, sol, dan reais ya dari Brazil. Nah, ditugaskan untuk apa? Untuk exchange rate. Nah, ini penting sih teman-teman. Kita exchange rate. Coba kita masukkan. Apa? Oh iya. Ya, ini ya. Misalkan kita mau pertama pesos sama dengan input ini ya, ya kan, lalu jangan ini apa ini per currency. Betul ya, sorry, bener, peso print. Kita mau print nggak usah juga ya, peso. Lalu setelah peso apa? Sols. Satu lagi. Reais. Peso, sol. Lalu dalam nilai. Betul nggak? Eksekusi dulu. Error, pasti error, salah ngetik saya. Sih nggak, karena kan nggak nggak dirubah-rubah. Oke, udah bener.
Nih harus cek currency-nya dulu. Ini aja ya. Maksud itu konversi untuk ke ini ya, ke USD-nya 4300. Ini sih bisa dilihat ini ya, bisa dilihat secara live ya. Kita ambil saja 4013 3,75 5,10 ya. Ini peso to USD, peso dibagi berapa tadi? 4013. Lalu sols to USD sols per berapa? 3,75, 3.75, dan satu lagi reais apa ya, real apa ya, to USD sama dengan dibagi berapa ya tadi, dibagi 5,10. Oke, kita gabungkan ya. All USD lah nama ini ya, all USD sama dengan ini sih nggak ada ini ya, bantuan completion code, jadi agak susah, copy paste aja. Oke, kita print aja ya. Kita belum pakai function, biarin ini aja dulu ya, nggak bisa menggabungkan biarin aja. Ini kita belum ada ini ya, belum ada handling error dan lain-lain. Apa? Kesalahan tulis, typo teman-teman. Apalagi astagfirullah, harusnya peso. Mas ada salah lagi nih, parah banget kalau salah lagi ya. Iya Allah, betul. Apa ini? Sorry, peso to USD unsupported operasi tuh. Ayo udah. Kita rubah ke dalam plot ya. Ada function plot nggak ya? Harusnya ada. Bentar, dia di ini ya? Ke integer. Coba, ini kayaknya sih ada maksud tertentu ya. Kalau ke integer, teman-teman ini bakal kehilangan uang lumayan banyak. Kenapa? Karena kan ada pembulatan ya. Kita kalau dengan integer, kita ingat-ingat ya angkanya, misalkan ini 2000. Lain 5. Ke konsen ya. Sorry. Input kurung kurang 1 ya. 1 kelebihan. Tapi ini bagus sih, kita jadi latihan ini ya, latihan nulis dengan benar. 1000, yang satu lagi 500 coba.
Nah, di sini kita dapatnya berapa? 365 ya. Nah, ini kalau menurut saya kalau menggunakan integer seperti ini, kemungkinan kita banyak kehilangan. Kayaknya sih ada pembulatan. Kita coba kalau ini ganti dengan plot. Ada plot nggak ya? Bisa nggak ya? Kita coba ya. Dengan nilai yang sama. Sorry. Ini sekitar angkanya. Screenshot dulu, takut ini ya. Kita coba run 2000 1500. Kita dapatnya berapa? 2000 1000. Oh, sama juga sih ya, mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi harusnya kalau gini, kalau dengan apa? Dengan pembagian gitu ya, dengan apa? Dengan pembagian biasanya kalau integer dengan plot itu harusnya plotnya itu lebih gede sih. Apa ya? Akan mengakibatkan apa? Pembulatan yang bermasalah gitu ya. Jadi karena integer itu kan nggak ada ini kan, nggak ada harusnya koma-koma ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya mengenai hal ini ketika kita bahas lagi mengenai function khususnya nanti di currency ya. Karena kalau ditampung dalam integer itu ketika kita mengkonversi ya dari mata uang satu ke mata uang lainnya, kalau tipe datanya itu presisinya itu kecil ya, biasanya ada banyak kehilangan data kehilangan uang karena kan ada proses membulatkan gitu. Mungkin ini masih kecil sih. Kalau gede ini enggak ya? Oke, nggak apa-apa, ini aja dulu ya. Kita cek lagi, kita nanti review lagi ketika kita masuk ke ke penjelasan yang lebih detail ketika penggunaan variabel. Kenapa? Karena dia juga di sini kan belum menyarankan menggunakan menggunakan tipe data konversinya, dia tetap menyarankan menggunakan integer. Nanti kita cek lagi ya. Oke, kita submit dulu. Saya dapat 20 experience, sudah beres ya teman-teman. Oke, ini sudah beres lumayan ya. Oke teman-teman, saya mendapatkan experience tambahan 80 experience sehingga total saya menjadi 140 experience dan level saya naik ke 40 ya. Sampai jumpa dulu di sini ya teman-teman. Selamat nanti bertemu di pelajaran video selanjutnya ya. Video selanjutnya dan nanti kalau nggak besok atau ya minggu-minggu ini kita akan lanjut ya ke penjelasan yang lebih dalam mengenai control flow ya. Dan ada satu yang harus saya jelaskan lebih detail mengenai tadi ya, apakah memang si Python ini tipe data mempengaruhi presisi sebuah bilangan atau enggak ya? Karena kan pasti itu, cuma apakah si integer tadi itu cukup atau kita harus menggunakan plot, akan kita coba bahas di minggu depan ya. Kenapa? Karena kalau di bahasa pemrograman yang lain, ketika kita menggunakan integer dengan tipe data misalkan double, maka yang double itu lebih presisi ya. Bahkan ketika kita membagi integer nih 2/3 atau 5/3 dengan integer, itu hasilnya akan beda, akan dibulatkan ke angka terdekat gitu ya. 10/3 ya dapatnya 3 gitu ya, 3. Tetapi kalau dengan double bisa 3, sekian kan, 3,3333 gitu. Bahkan kan kalau dibulatkan bisa ke atas atau ke bawah. Bahkan kalau uang di bahasa pemrograman lain itu tipe datanya harus ada. Jadi
Bahkan kita tidak diperbolehkan menggunakan double, karena double tadi akan banyak pengurangan uang gitu. Maka lebih disarankan menggunakan kayak big integer, di mana tipe datanya presisinya lebih panjang, atau menggunakan big decimal gitu. Nah, di dalam Python, apakah itu cukup nggak? Atau kita tanyakan aja, coba. Tadi saya buka ini ya, ChatGPT, coba kita tanya ya. Coba dalam Python tipe data untuk currency terbaik adalah apa? Mengingat presisi tiap tipe data. Coba. Benar katanya. Oh ya, benar kata teman-teman, di Python juga, tapi nanti kita coba buktiin ya di video selanjutnya. Kalau menggunakan uang di sana sih mungkin mereka ini juga ya, entah mungkin ada di pelajaran selanjutnya yang akan dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan currency, kita harus menggunakan tipe data yang tepat gitu ya, tipe data yang memiliki presisi yang lebih panjang. Kenapa? Karena saya memang dulu pernah bekerja juga di ini ya, di vendor untuk bank. Nah, ini benar-benar sangat strict. Jadi kita tidak bisa menggunakan plot, tidak bisa menggunakan desimal dalam Java ya. Maka kita lebih disarankan menggunakan big integer atau big decimal ya. Bukan desimal, tidak bisa menggunakan double. Maka disarankan menggunakan big integer atau big decimal. Nah, kalau di si Python ini, maka disarankannya kita menggunakan desimal ya. Oke teman-teman, sekali lagi pembelajaran video kita kali ini cukup dulu ini ya untuk sekarang. Kita lihat resumenya seperti apa. Sama nggak dengan tadi? Apa ya bedanya? Oh iya. Ini apa katanya coin flip? Oh, ini untuk next-nya sih sebenarnya kemungkinan ya. Ini kan udah masuk ke control flow. Oke, teman-teman. Thank you untuk waktu hari ini ya, teman-teman. Kita ketemu lagi besok dan kita coba lihat si anaconda ini besok sudah seperti apa gitu ya. Apakah sudah gede atau masih kecil, harus kita kasih makan lagi. Ini katanya kan harus berdasarkan aktivitas ya. Ketika biasanya udah tadi, jadi tidak bisa kita kasih feed lagi. Oke gitu teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat bertemu di video selanjutnya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.